Bupati dulu. Oke. Ya baik, terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah daerah maupun secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang setulus-tulusnya, terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada tim 13 yang mana dengan jeripaya yang luar biasa untuk bagaimana menghadirkan Kabupaten Sorong Selatan di Temindabuan ini. Dengan hadirnya kabupaten ini, kalau kita bisa mendapatkan kesejahteraan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dan bagaimana kita bisa membangun di segala bidang. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim 13 ini. Itu juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Sorong Selatan di usia ke-19 ini yang tadi kita telah melaksanakan, bagaimana kita bisa membangun untuk ke depannya. Tentu usia ke-19 banyak hal yang kita sudah lakukan, tapi masih banyak persoalan yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu saya mengajak kepada tim 13 maupun seluruh warga masyarakat, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama kerja keras, kerja tim untuk bagaimana kita membangun Selatan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur jalan dan jembatan dan lain-lainnya. Butuh kerjasama dari kita semua dan kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin berikutnya mungkin kami mohon kesediaan Bapak salah satu perwakilan dari tim 13 untuk menyampaikan mungkin pesan-pesan khusus terkait Sorong Selatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas nama masyarakat Sorong Selatan pada umumnya. Tim 13 yang dipercayakan oleh rakyat Sorong Selatan melalui Dewan Adat Suku Tahit, sehingga terbentuknya tim 13 untuk memperjuangkan status kedudukan ibu kota Kabupaten Sorong Selatan yang berkedudukan di Temindabuan yang sampai hari ini telah dia berusia 19 tahun. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih buat Tuhan, dan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Samsudin Angeloli sebagai Bupati Sorong Selatan periode kedua, yang mana hari ini menghadirkan kami tim 13. Sungguh luar biasa, karena selama pemimpin bupati ke bupati tidak pernah menghadirkan tim 13. Kami kecewa. Tapi hari ini Samsudin buat kami senang luar biasa. Dan terkait dengan tim 13 telah terbentuk di sini, tidak ada siapapun. Kami ini terbentuk murni oleh rakyat. Kami tidak dibentuk oleh siapa-siapa. Gagasan rakyat. Sehingga kami berangkat ke Jakarta, bertemu Mendagri, bertemu Ibu Megawati, bertemu Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Saya pelakunya. Jadi hari ini saya sampaikan untuk kita semua bahwa tidak ada orang yang mengatasnamakan bahwa dia ini, dia itu. Tidak. Kami ini bertumbuh dari rakyat. Kami tidak dibentuk oleh suatu pemerintahan. Tidak. Kami bertumbuh dari rakyat, punya kemauan keras untuk berjuang kabupaten ini yang diprakarsai oleh Ketua Dewan Adat Suku Tahit. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan, dan kami pada prinsipnya tim 13 sekarang mendukung Samsudin Angeloli untuk melaksanakan pemerintahan ini sampai mengakhiri masa jabatannya. Semoga Bapak Samsudin akan naik tingkat lagi. Karena hari ini dia buat hal yang luar biasa bagi tanah Tahit. Siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur dan benar, dia akan melihat tanah daerah satu ke tanah daerah lain. Apalagi secara khusus bagi orang Tahit, tanah ini melahirkan orang yang jadi pemimpin negara di negara ini, terutama Papua, Pak Tipi, Kaisepo. Jadi gubernur itu karena tanah ini melahirkan orang. Seketika Samsudin berbuat yang baik bagi negeri ini, dia akan melihat tanah daerah satu ke tanah daerah lain. Terima kasih. Saya tokoh agama yang ikut hadir pada waktu itu ditunjuk resmi 13 orang bawa ke Jakarta untuk menghadiri menghadapkan segala persoalan yang dipolitisir oleh birokrasi kota Kabupaten Sorong, termasuk nama Sorong Selatan ini. Kami sampai di sini pertama ketemu nama itu, kami bawa nama yang ke Jakarta itu nama Trikora, Kabupaten Trikora, karena dengan
nama itu menggugah hati pemerintah pusat, terutama Kepala Staf Angkatan Udara. Kami tunjukkan semua aset-aset peninggalan pada peristiwa 1962, merah putih pertama berkibar di tanah ini. Akhirnya Kepala Staf Angkatan Udara telepon Mendagri dan Megawati Soekarno Putri. Itu pusat pemerintahan kabupaten yang direncanakan ke tempat lain itu dikembalikan ke Teminabuan. Tentang nama yang tadi Sorong Selatan yang tadi Pak Wakil Ketua DPR angkat tadi itu kami kok dikumpulkan di bandara ini. Secara mendadak kami tim 13 dan tokoh-tokoh adat datang, dibilang harus kamu nama Sorong Selatan supaya besok pembagian aset Sorong kamu ikut nama dan kamu ikut teranggarkan dalam anggaran pusat pemerintah Kabupaten Induk. Meti sampai hari ini. Jadi semua yang tadi itu salah, tidak benar. Yang benar bahwa sesungguhnya masyarakat ini punya perjuangan murni. Penjual udang, kumpul uang. Penjual sargadi, kumpul uang. Puji dan syukur kepada Tuhan. Karena kabupaten ini Tuhan yang merestui. Buktinya apa? Kami kecil-kecil ini ke Jakarta kami punya ini apa? Siapa biaya kami? Kami tidak ada orang yang birokrasi yang menopang. Lawan kami itu lengkap dari pusat sampai di daerah. Waktu itu gubernuran siapa? Yang Solo satu, bupati mana itu? Ke bawah siapa yang mau urus kamu? Kami melawan orang-orang hebat. Militer dong punya, keuangan dong punya, birokrasi dong punya, semua dong punya. Kami ini siapa? Jadi saudara-saudara yang kerja di kabupaten ini, kerja dan sungguh-sungguh jangan main-main kabupaten ini. Karena ini pemberian Tuhan. Sesungguhnya saya bicara di saya air mata dalam hati. Kami kasih hot for donnya buat Menteri Dalam Negeri waktu itu Hari Sabarno. Bapak mau sesuatu yang baru, Bapak tinggal lanjutkan saja apa yang ada. Kenapa Teminabuan ditetapkan sebagai pembantu bupati dari tahun 1989 sampai di 2001 ini kenapa mau dipolitisir lagi? Ada apa dengan semua ini? Tinggal ditingkatkan saja pembantu bupati jadi bupati kabupaten definitif. Itu yang kami bicara di sana. Dan ternyata semuanya terjadi oleh kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Samsudi. Ada tanda buat kami simpan buat anak cucu Lia. Ya, terima kasih ya 13 orang. Jadi saya itu sampai sekarang masih menyesal. Karena saya yang bawa dokumen itu tanda tangan di Sorong. Fraksi di Sorong tanda tangan kabupaten di Kora, Pak. Saya menyesalnya begini. Kami tim 13 tiba-tiba kompak. Terus terang saya bilang begini. Kenapa? Ada CD-nya, Pak. Di Sorong semua kita ketemu dengan sahabat ada CD-nya. Tapi CD saya tidak pernah nonton kali ini. Kenapa ini harus terjadi, Pak? Yang simpan itu siapa? Itu harus nonton buat rakyat ini supaya tahu siapa yang bicara di sana, siapa yang pukul meja, siapa yang bantu-bantu kaki di sana. Itu baru benar. Jangan sambung-sambungnya rahasianya. Kalau orang sembunyi rahasia, orang tidak akan orang Teminabuan jadi kabupaten. Saya kasih tahu terus terang ini, bicara ini. Dan kita harus cerita sejarah yang benar. Orang yang tadi bicara, Pak, saya kasih tahu. Kenapa dia bicara itu? Kami tahu tapi kami tidak mau menciptakan konflik. Waktu itu kami dianggap membunuhkan kami terus kabupaten. Boleh kami fraksi-fraksi yang ada di Sorong. Iya baik, saya tambah sedikit kabupaten saya hormati. Iya. Terima kasih. Jadi kabupaten ini kan barang ini kan saya yang tulis. Saya tulis sendiri, saya bicara di Menteri Dalam Negeri. Saya bicara barang itu, saya tidak pikir jabatan di Sorong Selatan, tapi Tuhan siapkan saya di kota Sorong. Saya tidak pernah berbangga Pak Bupati Sorong Selatan, tapi saya pikir Tuhan siapkan saya di sana. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak pejabat orang Tehit yang ada di kabupaten ini saya ingatkan. Terakhir kabupaten ini ditantangani terakhir oleh Ketua Binasket Bapak almarhum Musa Senanfi. Terbang dari Jakarta pulang pergi hanya ambil cap Binasket. Ke sana tantangan terakhir di Direktur Otonomi Daerah, tantangan terakhir dibawa ke hari itu dibawa langsung di tekuk palunya Kabupaten Sorong Selatan. Saya minta anak-anak Tehit, Pak Bupati saya pesan anak-anak Tehit yang tugas di sini, Binasket itu harus saudara-saudara peduli, memberikan ijazah yang terbaik untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini, karena pulang pergi untuk daerah ini. Jadi saya pesan untuk anak-anak pejabat ini, jangan kerja untuk diri sendiri, tapi kerja untuk jadi berkat. Ketika Pak Bupati kasih lantik kamu jadi jabatan, jadi berkat untuk orang lain lagi. Jangan
suku. Yes. Terima kasih. Ini saya ingatkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk perempuan. Terima kasih banyak. Hari ini luar biasa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi alhamdulillah karena kami diberi kesempatan untuk ada di HUT yang ke-19 tahun. Yang selama ini kami hanya mendengar gemanya, ramenya HUT Kabupaten Sorong Selatan. Tapi puji Tuhan hari ini kami ada di sini bisa ikut menikmati. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, juga Bapak staf ahli Bupati bidang keuangan, Bapak Momot yang sudah menyegarkan memori daripada pemerintah daerah di sini untuk mengingat kembali tim 13 yang ada. Ada pepatah berkata bahwa setiap orang itu setiap saat memerlukan penghargaan. Penghargaan bisa berupa cenderamata, kata-kata ucapan terima kasih, berupa surat. Dan hari ini kami bersyukur karena 19 tahun kami mendapat penghargaan berupa cenderamata terima kasih Bapak Bupati. Dan sekali lagi selama tim 13 saya mengucapkan terima kasih untuk komitmen Bapak kepada kami tim 13 yang akan memberikan formasi untuk anak-anak daripada tim 13 untuk masuk dalam formasi ASN. Kami bersyukur untuk Tuhan, saya khusus dan juga mungkin bapak-bapak yang lain, kami punya orang tua berjuang dengan hati nurani yang jernih, yang tulus, sehingga walaupun kami tidak ikut menikmati jabatan PNS, proyek yang Bapak Ibu menikmati di sini, Tuhan memberkati kami di tempat lain, dan kami sukses di tempat lain, kami menjadi berkat untuk orang lain, dan kerenungan kami, biarlah kami semua menjadi berkat untuk tanah Tehit ini. Itu harapan dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas kerja dan pelayanan di Pombi Tehit ini di atas tanah negeri 1 sungai ini. Mewakili Nusantara. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya sebagai anak dari almarhum yang terhimpun dalam 13 tokoh yang melahirkan Kabupaten Sorong Selatan, kami sangat berterima kasih atas sedikit perhatian dari pemerintah daerah selama proses perjalanan panjang 19 tahun ini. Dan hari ini kita ada di tempat ini, kita bersama-sama dengan beberapa orang yang masih hidup, adalah bagian daripada tokoh-tokoh perjuangan Kabupaten, lahirnya Kabupaten Sorong Selatan, dan itu terlepas daripada dari rakyat punya keinginan bahwa lahirnya kabupaten itu kan atas doa dan sebagainya. Semuanya perjuangan panjang, dan kami berharap mudah-mudahan perhatian ini tidak cuma pada di 19 tahun lahirnya kabupaten, tapi mudah-mudahan bisa lebih panjang lagi. Kemudian yang kedua, mungkin ada bagian-bagian yang di luar yang mungkin mengatasnamakan hal-hal yang ini, mungkin bisa kembali kepada yang awal bahwa 13 tokoh yang lahirnya kabupaten ini itu diutus atas doa dan sebagainya dari rakyat tim Binabuan pada saat itu. Mudah-mudahan lahir dengan adanya kabupaten tahun ini ke depan bisa lebih percepatan pembangunannya lebih maksimal, sehingga atas perjuangan daripada semua tokoh ini bisa mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa atas perjuangan, sehingga banyak orang bisa menikmati sampai dengan saat ini. Mungkin itu dari saya, dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses lahirnya kabupaten 19 tahun yang lalu. Demikian. Pak Sekretaris Tim. Bapak Bupati yang saya hormati, dari 13 anggota tim yang saya banggakan, seluruh pimpinan OPD dan semua ASN yang hari ini kita sama-sama bersukacita karena ini ada
yang penting yang kita laksanakan di hari ini. Tadi kita sudah mendengar secara global terkait dengan tim 13 akan berangkat yang sudah berangkat ke Jakarta. Tapi ada dasar. Apa sebab tim ini berangkat? Pertama, Undang-Undang 22 tahun 1999 perintah Menteri Dalam Negeri untuk segera membentuk daerah-daerah bawahan untuk dibentuk kabupaten-kabupaten baru yang didukung oleh salah satu sektor ekonomi, infrastruktur, luas wilayah, potensi daerah. Itu Undang-Undang 22 bilang. Maka edaran Menteri Dalam Negeri diturunkan kepada Kabupaten Solo. Waktu itu bupatinya Bapak John Pitt Wanane. Pitt Wanane memfasilitasi seluruh birokrasi yang ada di pemerintah Solo untuk melaksanakan pertemuan akbar di P3W, menghadirkan 6 distrik. Waktu itu disebut camat. Distrik Kinawatan, Temnabuan, Sabiat, masih 3 waktu itu. Ayamaru, Aitinyo, Haifat. 6 distrik ini hadir di P3W dan terjadi musyawarah tanggal 13 Maret tahun 2001. Pertemuan dari awal berjalan bagus, tengah-tengah deadlock. Kenapa? 3 distrik mempertahankan bahwa kabupaten ini dipindahkan ke Wayer, Ahok Nawir. 3 distrik yang ada di bawah mempertahankan untuk harus ada di Temnabuan Kota. Maka terjadi deadlock tanggal 13 itu, kita 3 distrik undur. Dengan masa pendukung orang Tehit semua undur. Darmatan, Sabiat semua undur. Maka tanggal 14 undangan jalan difasilitasi oleh Dewan Adat. Tanggal 15 pertemuan akbar di lapangan Bapak atau halaman Bapak Arkelaus Desia di Kampung B, Raja Muda Desia Esi. Tidak ada intervensi oleh siapa-siapa, karena memang kita berlawanan dengan agenda pemerintah. Agenda pemerintah dari pusat bahwa kewenangan ini harus ditentukan oleh bupati. Tapi ternyata masyarakat punya keinginan lain. Kita melaksanakan aspirasi itu. Kami pilih 3 tokoh besar yang mewakili tim 13. Bapak Arkelaus Desia mewakili Tehit, Yahya Senahan mewakili Sabiat, Haifufu mewakili Imeko, Holtal Wayer mewakili Maibrat yang ada di Wayer lahir sampai di Moswarin, Eskarat. Ini yang berangkat. Kebetulan karena peraturan pemerintah 129 pasal 10 huruf E dibilang bahwa 3 distrik berhak bisa membentuk 1 kabupaten. Peluang emas inilah yang kami pakai. Pada saat itu Ibu Megawati menjadi presiden, Bapak Bupati punya ketua partai sampai hari ini dengan Pak Tese waktu itu. Peluang ini yang kami akan masuk karena ada undang-undang yang menjamin. Kalau tidak ada undang-undang yang menjamin, tidak mungkin kami akan berjuang ini. Apalagi sudah tadi Pak Tese sudah jelaskan, kebijakan kalau diambil oleh birokrasi yang punya kewenangan tidak mungkin rakyat mampu mengunggah. Karena di bawah pemerintah itu dijaga. Maka kami bisa lolos untuk memperjuangkan letak pemerintahan ini. Kita kasih turun dari Nawir, kembalikan ke sini pakai dasar-dasar perjuangan kita. Tugu besar menjadi dasar. Infrastruktur Sorong Selatan ini sangat lengkap, khusus Temrabuan, Imeko, dan Sabiat sangat lengkap. Maka kami mendapatkan izin dari Depdagri
Bapak Hani Sabarlo untuk segera SK-nya dikeluarkan, tanda tangan Presiden Megawati, letak pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan berkedudukan di Temnabuan. Maka hari ini kami merayakan HUT yang ke-19 tahun 2022. Puji Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang sudah mendahului. Bapak Oto Ihalau 2 periode, Bapak Samsudin 2 periode, diberikan kekuatan untuk masih banyak yang kita sama-sama bekerja sama untuk membangun Kabupaten Sorong yang kami cintai di saat hari ini dan hari-hari ke depan. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Tuhan berkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi pada saat reformasi di Indonesia menyematkan Bapak Presiden Soeharto lengser. Polisi itu terjadi di Papua ikut juga dalam sana. Sehingga polisi deadlock yang tadi disampaikan pada tanggal 17 Maret itu membuat situasi yang sangat menakutkan. Semua masyarakat ingin dokis bantu menurut dari Patong sampai di kapal Patantai Ekspres. Masyarakat tahan Patantai tinggal di Batam. Saya dibangunkan kurang lebih jam 2 malam. Dan saya hadir di Patong duduk pecah ini saya. Saya katakan diam, tidak usah bergerak. Sebelah Bang Ferry itu gereja di sana. Nanti saya tengah-tengah percaya kepada Tuhan, percaya saya. Tuhan akan berhitung. Hingga kami Dewan Adat melakukan undangan resmi pada tanggal 14 pagi rapat dan undangan disebarkan tanggal 15 rapat. Di dalam perapatan itu ada mujizat Tuhan. Kami tidak punya uang. Ada 3 hamba Tuhan yang kasih uang. Guru Injil Welem Sajisoro kasih uang 100.000. Guru Jemaat Welem Mamor kasih 100.000. Pendeta Bernard Momot kasih 100.000. 3 dasar jadi utama sekali. Dan saya perintahkan semua kumpul uang. Haji Fatah almarhum diperintahkan pasar Ampera sampai seluruhnya 1 los kios 250.000. Semua anak-anak yang nelayan 1 tahun 250.000. Toko waktu itu toko pada dengan buce, Indah 500.000. Itu yang kami kumpulkan. Uang itu kami kumpul semua dan mereka patuh berperan. Kami lepaskan mereka naik Johnson Kais. Bapak itu punya. Jeremias tadi mana? Jeremias yang bawa ke Klamono. Situasi reformasi, pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan dana untuk seluruh rakyat Papua yang ada di Kabupaten Sorong ikut Dobon Solo ke Jayapura untuk siap menerima atau menolak otsus. Dan saya tidak berangkat, perintahkan adik ini ikut. Dan kami tanggal 17 Maret itu kami lepaskan tim ini secara resmi. Tanggal 18 saya ikut Petan Merpati ke sana, kami rapat, saya dapat tantangan. Komisi itu luar biasa. Saya diancam. Saya bilang lewat dulu mayat saya kalau kamu bisa barang ini ya kan. Tidak ada. Saya tak menjawab. Saya bersedia. Bicara sesuatu itu jangan semua berbalik telapak tangan, nggak bisa. Ya, kerja dengan iman. Tim ini berangkat. Kami berangkat pagi, tim berangkat sore dengan kapal berangkat. Tapi sebelum kami duduk tanggal 15, saya tanya siapa kami orang Kristen tidak ada di Jakarta. Pak Martin, betulan nanti punya nomor, telepon saya pegang. Saya tanya dia bilang kakak bagaimana petunjuk? Bisa tak terima tim yang saya kirimkan? Siap kakak, saya rumah siap jam. Kami berangkatkan mereka yang baik. Uang itu kami kasih ke sana. Tadi dibaca Hendrik Ketua beliau cek dari Timika, semua fasilitas sampai mereka di Jakarta semua tuh Hendrik Ketua almarhum yang menjahit semua. Lain tidak. Memang kami keluarga. Yang bisa kirim uang itu Yusuf Muhammad waktu itu kepala dinas kehutanan Wamena. Kirim uang 15 juta. Itu saya tahu. Yang kios-kios semua pukul itu 18 juta. Nelayan dan semua partisipasi 28. Distrik Teminabuan atau KPS Kecamatan Teminabuan dia punya bapak Yusuf Teja. Ada kegiatan Martin Kiduni dengan Yusuf Momot. Mereka fasilitasi uang dikasih distrik Teminabuan itu 35 juta. Tanam dan saya tahu karena saya itu barang dan mereka terima itu uang dan berangkatkan mereka di tempat ini. Tapi terima kasih. Kami nunggu tidak pernah perintah panggil kami. Saya puji Tuhan Pak Angeloli sebagai Bupati Sorong Selatan
terima kasih ke panitia, saya sampaikan. Ya, terima kasih ketika rapat, saya sedikit ingatkan, ternyata beliau sambut dengan luar biasa. Saya bilang, Pak, sudah mau menjalan 19 tahun. Apa pemerintah Sorong Selatan ini buat apa kepada mereka ini? Sudah 5 orang meninggal, panggil Tuhan. Ya, terus mereka yang lain tinggal 8 orang. Sehingga Bupati menetapkan kami Dewan Adat karena melepaskan secara resmi, maka saya yaitu Dewan Adat, suku Tehit dan Hermanus Indonesia adalah wakil ketua. Karena perdebatan antara Hermanus dengan Melianus Meret, akibatnya Hermanus Meret. Terima kasih Pak Bupati bisa jawab kita 13 plus 2 jadi 15. Karena memang putusan itu tanggal 15. Jadi memang pas, tidak salah. Ya, jadi itu bisa saya sampaikan kita. Kalau orang bilang Dewan Adat tidak buat apa-apa, Dewan Adat dilantik tahun 2000. Agenda pertama adalah mengurus kabupaten ini dan memperkenalkan mereka. Kembali dan kami semua, mereka telah berbuat. Terutama kemarin almarhum Bapak ini, saya foto, saya bilang tim ini sudah berbuat, bekerja. Kita semua sudah rasakan.